البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas beberapa permasalahan seputar kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, di mana Allah Subhanahu wa taala uji beliau sebagai bentuk teguran tatkala beliau meninggalkan kaumnya dalam keadaan beliau marah, sehingga akhirnya beliau pun dicaplok oleh ikan besar dan berada di dalam perutnya dalam waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Kemudian di sini ada permasalahan penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada dalam beberapa hadis yang diriwayatkan dari beberapa sahabat. Di antaranya datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, juga datang dari Abdullah bin Mas'ud, juga dari Abi Hurairah, berhubungan dengan apa? Peringatan dari Nabi jangan sampai ketika mendengar kisah Nabi Yunus tadi muncul peremehan terhadap beliau. Nabi kok tidak sabar, Nabi kok seperti itu, tidak boleh. Makanya Nabi SAW pun sampai-sampai mengatakan, jangan kalian lebihkan aku daripada Yunus ibni Matta. Dalam hadits Ibnu Abbas beliau mengatakan, ma yanbaghi li'abdin an yaqul ana, wa fi riwayatin inni khairun min Yunus ibni Matta. Tidak pantas bagi seorang hamba untuk mengatakan aku lebih bagus daripada Yunus ibni Matta. Ini larangan dari Nabi SAW. Nah, tidak boleh dia mengatakan bahwasanya dirinya lebih utama daripada Yunus. Dan ini sebagai bentuk penjagaan Nabi SAW, agar setiap muslim dalam diri mereka terpatri bahwasanya para anbiya dan para rasul adalah menempati deretan yang paling utama dari deretan-deretan hamba. Nah, dan bahkan ketika memperbandingkan, seorang tidak boleh mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad, karena Nabi mengatakan la yanbaghi li'abdin an yaqul ana khairun min Yunus ibn Matta. Ada kemungkinan bahwasanya dimaksud beliau sendiri tidak boleh mengatakan bahwasanya aku, yaitu Nabi, lebih baik daripada Yunus ibn Matta. Dan ini sebagai bentuk tawadhu beliau, walaupun beliau adalah Nabi yang paling utama. Agar apa? Jangan sampai ada pada diri umat ini peremehan terhadap salah seorang dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus di sini Nabi Yunus, di mana beliau Allah Subhanahu wa taala tegur dalam apa? Dalam peristiwa perginya beliau meninggalkan umat dan akhirnya apa? Dicaplok oleh seekor ikan. Nah, jadi ini termasuk juga penerapan kaidah sadduz dzari'ah, yaitu penerapan kaidah untuk menutup pintu yang bisa mengantarkan kepada apa? Kerusakan akidah.
Nabi tutup pintu ini, yaitu seorang jangan mengatakan bahwasanya aku lebih baik daripada Yunus, aku lebih sabar, aku lebih ini, lebih itu. Nabi Yunus saja tidak sabar. Nah, ini tidak boleh. Nah, tidak diperbolehkan. Nah, karena peremehan terhadap para anbiya ikhwanillah ini merupakan perkara yang sangat dilarang di dalam Islam. Bahkan bisa mencapai derajat kekufuran. Baik, kita lanjutkan pada poin berikutnya. Ma hiya syajaratul lati ambataha Allah 'alaihi? Apa pohon yang Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan? Nah, ketika Nabi Yunus alaihissalam telah keluar dari perut ikan. Nah, karena setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan alhamdulillah, nah, Nabi Yunus terdampar di suatu tempat yang gersang. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam As-Saffat. Dalam surat As-Saffat setelah menyebutkan keadaan beliau, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan karena beliau adalah orang yang senantiasa bertasbih walaupun di saat berada di dalam perut ikan yang sangat gelap tentunya. Nah, maka sungguh kalau bukan karena dia termasuk orang yang bertasbih akan berada di dalam perut ikan itu, nah, sampai hari dibangkitkan kelak. Nah, kemudian Allah katakan fanabadnahu bil 'ara'i wa huwa saqim. Imam As-Sa'di mengatakan bi an qadhafahu al-hut min batnihi bil 'ara', yaitu dengan dilemparkannya Nabi Yunus oleh ikan tadi, nah, dari perutnya, yaitu dikeluarkan, dimuntahkan oleh si ikan dari perut yang memenjara Nabi Yunus alaihi salatu wasalam selama waktu yang telah Allah tentukan. Dan yang dimaksud dengan al-'ara' wa hiyal ardul khaliyatul 'ariyatu min kulli ahad. Bal rubbama kanat 'ariyatan minal ashjari wal dhilal. Yang dimaksud dengan al-'ara' yaitu tanah yang kosong, tidak berpenghuni satupun, enggak ada makhluk hidup situ. Dan bahkan apa? Tidak ada tumbuhan, tidak ada pula tempat berteduh. Jadi suatu padang yang gersang. Wa huwa sakim, dalam keadaan beliau saat itu sakit. Kenapa? Ya karena berada di dalam perut ikan. Nah, taib. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam As-Sa'di ai qad sakima wa maridha bisababi habsihi fi batnil hut hatta sara mithlal farhi al-mam'uti minal bayda. Yaitu beliau sakit dikarenakan tertahan. Ya, bagaimana orang tertahan di dalam perut ikan, dan alhamdulillah masih bisa hidup. Nah, taib. Sampai-sampai diibaratkan oleh beliau ibarat seperti apa? Seekor anak burung yang baru menetas, dalam artian tidak punya kekuatan sama sekali. Dan datang riwayat berhubungan dengan hal ini, alhamdulillah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih secara mauquf dan memiliki hukum marfu'. Dikeluarkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala dan yang lainnya. Abi Hurairah mengatakan
turiha Yunus bil Ara. Yarhamukallah. Yunus dilemparkan oleh si ikan dari perutnya Khalifillah bil Ara. Apa tadi makna al Ara? Coba. Irbad. Hah? Apa makna al Ara? Dimuntahkan dari perut ikan. Naam, di al Ara. Apa makna al Ara tadi? Padang yang gersang, yang tidak berpenghuni dan tidak ada apa? Tanda-tanda kehidupan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di situ. Wa huwa sakim. Apa makna wa huwa sakim? Maulana? Dalam keadaan sakit. Nah, lemah. Fa'ammatallahu alaihi yaqtinah. Bagaimana kelanjutan ayat? Kita gabungkan riwayat sahabat dengan ayat di surat As-Saffat. Nah, wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Maka sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tumbuhkan apa? Pohon yaqtin, yang dengannya dia bisa berteduh. Nah, kenapa? Dikarenakan pohon ini memiliki teduhan yang dingin. Taib. Sehingga lalat pun tidak hinggap padanya. Abu Hurairah mengatakan, fa'ambatallahu alaihi yaqtiniyah. Faqulna ya Abu Hurairah, wa mal yaqtinah? Maka kami katakan, wahai Abu Hurairah, apa itu makna yaqtinah? Syajaratan min yaqtin. Apa itu pohon yaqtin? Beda dengan tin, ya, buah tin dengan ta. Nah, kalau buah tin itu beda, buah yang sekarang lagi masyhur juga untuk dikembangkan. Nah, kita punya itu ditanam di depan rumah, buah tin. Tapi di sini yaqtin. Yaqtin. Dikatakan oleh Abu Hurairah syajaratud dubba. Syajaratud dubba ini tafsir dari sahabi, bahwasanya pohon yaqtin adalah syajaratud dubba. Yang kita kenal di negeri kita biasanya dengan apa? Pohon, ya, terong-terongan, sejenis terong-terongan yang Nabi SAW suka untuk apa? Memakannya. Kayak labu, semacam labu, model-model terong-terongan itu. Ketika dia tumbuhkan rimbun, ya, rimbun. Di situ apa? Tempatnya dingin. Semacam labu, ya, dari jenis terong-terongan. Dan Ibnu Qayyim al-Khanifillah menyebutkan dalam At-Tibbun Nabawi pada buah ini bagus bagi kesehatan, karena memiliki sifat apa? Memiliki sifat dingin dan sangat mudah untuk dicerna. Sejenis labu-labuan yang bisa kita. Mudah dicerna, memiliki sifat dingin. Hayya Allahu lahu urwiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala persiapkan baginya urwiyah. Mana urwiyah? Yakni al-untha minal wa'ul.
wahsyatan ta'kulu min khashashin au hasyasil ard, yaitu suatu binatang, ya, urwiyah adalah al-untha minal wu'ul, yaitu jenis kambing hutan betina. Jadi Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan pohon duba tadi, kemudian Allah Subhanahu wa taala munculkan di situ seekor kambing hutan betina. Sehingga bisa makan dari dari tumbuhan yang Allah munculkan di bumi. Kemudian fatafshahu alaihi fatarwihi min labaniha kulla ashiyatin wa bukrah. Sehingga Nabi Yunus alaihissalam bisa meminum dari dari susu kambing tersebut di setiap pagi dan petang, sampai Nabi Yunus alaihissalam kembali sehat. Inilah bentuk kepemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala mesti akan berikan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa sebagaimana janjinya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah berikan mesti, ya, Allah berikan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Sehingga seorang muslim sebesar apapun ujian yang menimpa dia, jangan sampai lalai, jangan sampai menganggap bahwasanya sudah tidak ada jalan keluar. Mesti ada jalan keluar selama dia mewujudkan ketakwaan. Ini berhubungan dengan kisah bagaimana Nabi Yunus setelah keluar dari perut ikan. Kemudian setelah beliau sehat, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu famatta'nahum ila hin. Kemudian kami utus beliau kepada 100.000 orang atau lebih. Ini sebagai bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Diutus kepada kaum yang banyak, kemudian mereka beriman. Fa'amanu, mereka beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi ini. Famatta'nahum ila hin, kemudian kami berikan mereka kenikmatan, dijauhkan dari azab sampai waktu yang telah ditentukan. Dan kaum Nabi Yunus diberi kekhususan dari yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala singkap azab, padahal sudah hampir diturunkan tatkala mereka beriman. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna 'anhum 'adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Padahal suatu kaum apabila telah terlihat azab untuk diturunkan, ini sudah tidak ada waktu lagi untuk bertobat. Sudah tidak ada waktu lagi untuk bertobat. Waktunya sudah tertutup. Tapi dikhususkan illa kaum Yunus, kecuali kaum Yunus. Tatkala mereka mau beriman, kami pun singkap azab dari mereka. Ini juga menunjukkan tentang kepemurahan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya seorang muslim wajib untuk menerima kebenaran yang datang kepadanya dengan secepat mungkin. Jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda, karena penundaan itu bisa berakibat fatal. Jangan seorang
ingin mencontoh kaum Nabi Yunus ini. Kaum Nabi Yunus saja diberi ampunan, diberi kesempatan, walaupun adab sudah sudah di depan mata mereka. Nah, ini kekhususan bagi mereka. Baik, adapun kita, maka jangan seorang mengambil resiko sehingga dia mengakhir-akhirkan taubat. Nantilah taubat kalau sudah tua, nantilah taubat kalau sudah puas dengan kemaksiatan. Ini adalah tipu daya iblis yang akan mencelakakan siapa saja yang mengikutinya. Nasallallahu al-afiyata wassalamah walhamdulillahi rabbil alamin.